Teman-teman semuanya, di video ini kita akan bersama-sama belajar tentang fungsi inverse. Yes, fungsi inverse. Nah, tapi sebelumnya, sebelum aku bahas, aku mau ajak kalian semua, jangan lupa buat subscribe YouTube channel ini. Kalian bisa tekan tombol subscribe di bawah. Dan juga kalau kalian merasa bahwa video ini bermanfaat buat kalian, jangan lupa juga buat share video ini ke teman-teman kalian. So, langsung aja kita ke pembahasan kita tentang fungsi inverse. Jadi teman-teman, kalau ada suatu fungsi nih ya, fungsi biasanya kan fx sama dengan bla 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 bla. Oke, kalau misalkan kita masukkan x-nya itu a, maka bisa menghasilkan nilai b. Oke, jadi suatu fungsi f, kalau nilai x-nya diganti a, hasilnya bisa b. Nah, sekarang pernah nggak sih kalian tanya kayak gini, ada nggak sih suatu fungsi yang kalau aku nanti masukkan x-nya b, hasilnya a? Jadi kayak kebalikan gitu. Nah, jawabannya adalah ada-ada aja. Namanya itu adalah fungsi inverse. Fungsi inverse itu teman-teman simbolnya adalah gini, f-1x. Oke, jadi ini kayak pangkat ya teman-teman ya, tapi bukan pangkat, jadi hati-hati. f-1x. Karena pernah ada yang tanya nih di YouTube channel kita ataupun di Instagram maupun TikTok, kalau f-2, f-3 ada nggak? Jadi kalau fungsi inverse itu hanyalah f-1x. Oke, nah gimana sih caranya untuk mencari fungsi inverse? Jadi aku tuliskan 4 cara nih teman-teman. Yang pertama adalah kita ubah dulu fx-nya jadi y. Setelah itu persamaannya kan akan jadi gini, y sama dengan titik-titik-titik. Oke, dari persamaan ini kita cari x sama dengan. Oke, jadi kita tuker-tuker biar jadi x sama dengan. Oke, setelah itu kalau sudah ketemu, ubah x menjadi f-1x dan y menjadi x. Maka f-1x-nya adalah inverse dari fungsi fx. Mungkin kalian masih mikir, aduh apa sih maksudnya? Jadi kita langsung aja coba di contoh soal ya. Jadi yang pertama aku punya fungsi linier. Misalnya fx sama dengan 3x plus 2. Oke, ditanyakan fungsi inverse dari x berapa. Oke, maka kita ikuti ini ya, ubah fx menjadi y. Artinya fx ini kan 3x plus 2. Fx-nya aku ubah jadi y. Y sama dengan 3x plus 2. Oke, dari persamaan y sama dengan, ubah jadi x sama dengan. Oke, ini kan persamaannya y sama dengan. Kita ubah ke x sama dengan. Oke, maka teman-teman, yang nggak ada x-nya disendirikan ruasnya, yang ada x-nya disendirikan ruasnya. Jadi yang nggak ada x-nya ini ya, y sama 2. 2-nya aku pindah ke kiri ya. Jadi y min 2 sama dengan 3x. Oke, maka untuk cari x gimana? Ya udah 3-nya pindah ke kiri. Kali pindah ruas jadi bagi. Maka y min 2 per 3 sama dengan x. Atau aku bisa tulis x sama dengan y min 2 per 3. Oke. Berikutnya nih teman-teman, ubah x menjadi f-1x dan y menjadi x. Maka ini akan jadi gini, x-nya jadi f-1x. Oke. Lalu y menjadi x, y-nya ini jadi x. X min 2 per 3. Maka fungsi inverse-nya, ini adalah fungsi inverse ya, itu adalah ini teman-teman, x min 2 per 3. Cukup jelas ya? Nah, untuk fungsi linier teman-teman, ada rumus cepat ya. Jadi ada rumus cepat. Kalau fungsinya linier, fx sama dengan ax plus b, maka fungsi inverse-nya adalah x min b per a. Oke, contoh soalnya ini ya, kalau fx sama dengan 3x plus 2, berarti ini kan a, ini b ya. Maka f-1x akan sama dengan x min b, b-nya 2, per a, 3. Oke, jadi kalian bisa ngerjain ini lebih cepat. Tapi konsepnya kayak apa? Konsepnya seperti yang aku tuliskan di atas ini. Oke, nah yang sering muncul juga nih teman-teman ya, soalnya fungsinya adalah pecahan. Oke, caranya sama ya. Pertama ubah fx jadi y. Jadi ini y
sama dengan 2x plus 3 per x min 4. Oke. Lalu berikutnya dari persamaan y sama dengan ubah jadi x sama dengan. Gimana kalau pecahan? Maka kita kali silang dulu. Jadi kita kali silang ini ya. Y kali x min 4 sama dengan 2x plus 3. Oke. Lalu kali pelangi. XY min 4Y sama dengan 2X plus 3. Sehingga kalau kita mau cari X sama dengan, maka yang ada X-nya disendirikan, yang nggak ada X-nya disendirikan. Yang ada X-nya nih ya, XY sama 2X, kita pindah ke kiri semua. Jadi XY min 2X sama dengan 4Y-nya, ini min 4Y pindah ruas jadi 4Y plus 3. Oke. Nah sekarang ini ada X-nya semua, terus diapain? X-nya dikeluarin, akan jadi X. Nah XY, X-nya sudah keluar, sisa Y aja. Oke, min 2X, X-nya keluar, sisa min 2 sama dengan 4Y plus 3. Oke, sehingga X akan sama dengan 4Y plus 3 ini dibagi sama ini ya teman-teman ya. Ini kan pindah ruas ke kanan kali jadi bagi Y min 2. Oke, sudah ketemu X sama dengannya, terus ini F-1X itu digantikan di X-nya ini sama dengan Y-nya diganti X, 4X plus 3 per X min 2. Oke, cukup jelas kan? Nah, untuk fungsi pecahan juga ada rumus cepat teman-teman. Jadi ini rumus cepat ya. Kalau ada Fx sama dengan Ax plus B per Cx plus D, maka F-1X-nya adalah B sama Cx-nya ini tetap tidak berubah ya. Jadi B sama Cx-nya ini tetap. Oke. Tapi A sama D-nya ini tukeran. Oke. Tukeran jadi Dx sama A. Cuman tandanya juga berubah. Jadi min Dx min A. Oke. Contoh ya. Kalau misalkan di soal tadi Fx sama dengan 2x plus 3 per x min 4. Maka f min 1x-nya adalah, nah 3-nya ini tetap, ya kan? X-nya juga tetap. 2 sama 4-nya ini tukeran. Oke, bukan 2 sama 4 yang 2 sama min 4-nya tukeran. Oke, akan jadi min 4x sama 2. Tapi tandanya berubah. Ini jadi plus, yang ini jadi min. Oke, akan jadi 4x plus 3, x min 2. Oke, cukup jelas ya teman-teman ya. Nah, kalian harus perhatikan ya. A itu adalah koefisien X pembilang. B itu konstantanya pembilang. Pembilang itu yang atas. C adalah koefisien X yang bawah, penyebut. Dan D adalah konstantanya yang penyebut. Jadi jangan sampai ketukar-ketukar. Oke, kalian harus ubah formatnya jadi kayak gini. Berikutnya teman-teman, yang ketiga adalah soal yang fungsinya merupakan persamaan kuadrat. Jadi contoh ya, Fx sama dengan x kuadrat tambah 6x tambah 7. Oke, jadi ini adalah persamaan kuadrat. Sebenarnya cara mengerjakannya itu sama juga dengan langkah-langkah ini. Jadi kita misalkan dulu ini y sama dengan x kuadrat tambah 6x tambah 7. Nah sekarang yang kedua nih agak susah nih, gimana caranya mengubah jadi x sama dengan. Lah ini ada yang x kuadrat, ada yang x aja. Oke, jadi teman-teman kita bisa pakai yang namanya kuadrat sempurna. Apa itu kuadrat sempurna? Aku jelasin ya. Jadi kita ambil ini dulu aja, x kuadrat tambah 6x tambah 7, kita misalkan 0 dulu. Oke, untuk tahu ini bisa diganti dengan apa? Caranya teman-teman, yang konstanta itu yang tidak ada x-nya dipindah ruas. Jadi akan jadi x kuadrat tambah 6x sama dengan min 7. Oke, setelah konstanta kalian pindah ruas, syaratnya lagi kalian harus cek x kuadratnya ini loh teman-teman ya. Koefisien x kuadratnya ini harus kalian buat 1 dulu. Kalau misalkan ternyata 2x kuadrat gitu ya, kalian harus bagi 2 semua. Oke, cukup jelas ya teman-teman ya. Karena ini sudah 1, ya udah biarin aja. Nah, berikutnya teman-teman, kedua ruas
ini ditambah dengan bilangan yang sama. Oke, ditambah dengan bilangan yang sama. Bilangannya berapa? Bilangannya gini. Min koefisien X per 2 kali koefisien X kuadrat dikuadratkan. Duh, kok complicated? Enggak, kok gampang. Jadi gini. Minus koefisien X-nya berapa? 6. Minus 6 per 2 kali koefisien X kuadratnya adalah 1. Nah, ini dikuadratkan. Maka ini akan jadi min 6 per 2 adalah min 3. Min 3 dikuadratkan adalah 9. Oke. Sehingga ini ditambah 9, ini ditambah 9. Jadinya X kuadrat tambah 6X tambah 9 sama dengan 2. Nah, teman-teman, X kuadrat tambah 6X tambah 9 ini adalah kuadrat sempurna. Kuadrat sempurna ini artinya bisa diubah dalam bentuk kuadrat. Gimana caranya? Caranya kalian kurung dulu. Oke. Kalau ini X kuadrat itu akarnya berapa? X. Oke, jadi ini akarnya X kuadrat ya. 9 itu akarnya berapa? 3. Oke, jadi 3. Nah, kalian lihat tandanya sebelum X. Kalau di sini tandanya plus, maka di sini juga plus. Oke, kalau di sini minus, nanti di sini juga minus. Oke, sama dengan 2. Oh, ini ada kuadratnya ya teman-teman ya. X plus 3 dikuadratkan sama dengan 2. Oke, nah tadi ini kan harus sama dengan 0. Kalian kembaliin sama dengan 0. Berarti X plus 3 dikuadratkan min 2 sama dengan 0. Oke, artinya fungsi ini X kuadrat plus 6X plus 7 itu sama dengan ini teman-teman. Oke, sehingga aku buat ya, Fx sama dengan X kuadrat tambah 6X plus 7. Ini sama dengan, ini itu kan sama dengan ini ya. X plus 3 dikuadratkan min 2. Oke, ini sudah jadi Y ya. Nah, sekarang kita ubah ke X sama dengan, bisa nih. Oke, jadi min 2 nya pindah ruas dulu. Y plus 2 sama dengan X plus 3 dikuadratkan. Oke, gimana cara cari X? Maka diakarin aja. Kalau misalkan ada A kuadrat sama dengan B, maka A-nya adalah plus minus akar B. Ini kan harus tahu. Artinya, X plus 3 ini sama dengan plus minus akar Y plus 2. Sehingga X sama dengan plus minus akar Y plus 2 min 3. Berikutnya, langkah ketiga, ubah X jadi F-1X dan Y jadi X. Maka ini adalah F-1X sama dengan plus minus akar X plus 2 dikurangi 3. Nah, untuk bentuk kuadrat ini juga ada rumus cepatnya teman-teman ya. Kalau Fx sama dengan AX kuadrat tambah BX tambah C, maka F-1X nya adalah min B plus minus akar B kuadrat min 4A kali C min X per 2A. Oke, agak complicated ya. Nah, sekarang kita langsung lihat aja di soalnya. Kalau Fx sama dengan X kuadrat tambah 6X tambah 7. Oke, A-nya berarti kan koefisien X kuadrat ya, 1. B-nya adalah 6. C-nya adalah 7. Oke, jadi F-1X-nya adalah min B, artinya min 6 plus minus akar B kuadrat 6 kuadrat ya, 36 min 4 kali A-nya adalah 1, C 7 min X per 2A, 2 kali 1, 2. Kan jadi min 6 plus minus akar 36. Nah, ini kan min 4 dikali 7 min 28 ditambah 4X. Ini ya, per 2. Akan jadi min 6 plus minus akar 36 min 28 berapa teman-teman? 8, ya kan? Tambah 4X per
2. Oke, nah ini kok beda? Nah ini bisa disederhanain lagi. Ini yang di dalam akar bisa dibagi 4 semua ya. Jadi min 6 plus minus akar 4-nya aku keluarin 2 tambah X per 2. Oke, akan jadi min 6 plus minus akar 4 kan 2 ya kan. Akar 2 plus X ini sama aja kayak X plus 2 ya teman-teman ya. X plus 2 per 2. Oke, karena ini penjumlahan kanan kiri bisa dibagi 2 semua ya kan. Jadi kita langsung bagi 2 aja. Jadi min 3 plus minus akar X plus 2. Atau sama aja nih, plus minus akar X plus 2 min 3. Hasilnya sama dengan yang sebelumnya. Berikutnya yang keempat, gimana kalau bentuknya adalah perpangkatan. Jadi misalnya fx sama dengan 2 pangkat 3x teman-teman. Maka sama caranya, ubah fx jadi y dulu. Y sama dengan 2 pangkat 3x. Oke, sekarang kita cari x sama dengan, ya kan? Kalau pangkat, mau nyari pangkatnya kita pakai logaritma, ya kan? Ingat ya teman-teman ya, kalau ada a pangkat b sama dengan c, nyari pangkatnya b ini adalah a log c. Artinya mau nyari ini 3x itu sama dengan 2 log y. Oke, sehingga kalau nyari x-nya gimana? Nyari x-nya akan sama dengan 2 log y per 3 atau sepertiga kali 2 log y. Nah ini teman-teman, dalam logaritma kan juga bisa tulis gini ya, sepertiganya ini bisa dipindah ke belakang. Jadi 2 log y pangkat 1 per 3. Ini juga boleh. Jadi antara yang 1 ini dan 2 ini juga boleh. Oke, maka x-nya diubah jadi f-1x sama dengan 2 log y-nya ini diubah jadi x pangkat sepertiga. Yang terakhir nih teman-teman yaitu tentang logaritma. Kalau fungsinya logaritma, caranya sama. Fx-nya ini sama kayak y sama dengan 2 log x. Gimana cara ubah ke x sama dengan? Oke, ingat ya ini ya. Kalau ada a log c sama dengan b, mau cari c gimana? A pangkat b. Maka x ini sama dengan 2 pangkat y. Oke, sehingga x ini adalah f-1x sama dengan 2 pangkat x. Maka fungsi inverse-nya dari 2 log x adalah 2 pangkat x.